Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Pemirsa rahimakumullah, Allah itu mengajar. Menarik. Kok Allah itu sebut mengajar? Iya, karena kita memang sebetulnya bisa apa saja, faham apa saja, punya ilmu apa saja. Jangan dianggap bahwa itu adalah prestasi kita, kehebatan kita, bakat kita. Ya, itu sebetulnya itu semuanya dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimalah itu semuanya, kelebihan-kelebihan kita dalam hal ilmu itu ada anugerah Allah. Kenapa? Sekalipun kita harus belajar, tapi Allah itu sebetulnya memang beliau itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa'allamna, kami mengajarkan. Fa'alhamaha, kami mengilhamkan, diilhami, diinspirasi. Orang kemudian punya kemauan untuk belajar lebih baik, itu diinspirasi oleh Allah. Karena binatang tidak diinspirasi oleh Allah. Karena inspirasi itu adalah tidak bisa kita ciptakan. Ya, itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang beriman, menyadari bahwa itu semuanya adalah dari Allah. Fa'alhamaha, diilhami. Ya, diilhami. Wa'allamnahu. Ya, Allah mengajarkan. Ya. Kemudian fa'alhamaha, diilhami. Itu Allah telah memberikan semua kepada kita. Ya. Pemirsa rahimakumullah. Jadi mari kita sama fahami bahwa semuanya itu adalah berkah dari Allah. Allah menciptakan Nabi Adam itu, Allah itu mengajar. Jadi urusan menciptakan manusia pertama itu bukan mengajari bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat misalnya. Tapi adalah Allah mengajar. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Jadi Allah itu adalah mengajar kepada Nabi Adam. Keunggulan Nabi Adam sampai kemudian malaikat sujud itu karena dia sudah dikasih ilmu gitu. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu. Ya, kuncinya iman. Ya. Dan orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Jadi sekali lagi bahwa Allah sendiri itu mengajar. Dan Al-Quran turun pertama ternyata Iqra, bacalah. Dan bacalah itu kepada kita semua. Suruh bacalah. Artinya mendidik kita supaya kita adalah belajar. Allah terus mengajar. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana. Yang mengajar manusia, jadi Allah yang mengajar manusia. Subhanallah. Sifat-sifat ini sebetulnya, kesadaran ini sebetulnya harus kita tumbuhkan. Bahwa semua apa yang kita bisa ini dari Allah. Jangan katakan bahwa aku otodidak, aku memang punya bakat terbawa, bakat terpendam misalnya. Tidak. Itu sebetulnya anugerah ilahi Rabbi. Ya. Pemirsa rahimakumullah. Ternyata nabi-nabi itu semuanya juga mengajar, tugasnya mengajar. Ulama-ulama di pondok pesantren yang menyampaikan ya bimbingan kepada umat itu adalah mengajar semuanya itu. Maka tugas kita mengajar itu kan tinggi sebetulnya derajatnya. Ya, wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmata wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabah, dan mengajarkan kitab. Nabi-nabi itu mengajar kitab. Bukan sekedar mengajarkan kitab tapi juga mengajarkan hikmah. Dalam sekali di atasnya ilmu itu hikmah. Ada lagi yang lebih tinggi lagi, yang ini kadang-kala tidak dimiliki oleh kita para guru. Apa itu? Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Jadi banyak anak dipintarkan ya kan, tetapi kemudian kesucian jiwa tidak menjadi target. Dan sampai sekarang barangkali memang tidak ada kurikulum untuk kurikulum yang berbasis mensucikan jiwa ini. Ya, untung masih ada sekolah-sekolah yang peduli, sekolah-sekolah Islam. Tapi sebetulnya memang tugasnya para nabi itu wa yu'allimuhumul kitabah ya wal hikmata wa yuzakkihim, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah. Supaya dalam, kalau hanya mengajarkan kitab bisa jadi orang pintar dan banyak orang pintar. Tapi kalau sudah masuk ke hikmah, maka dia adalah kedalaman jiwa. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah.
Itu sebetulnya tuntunan ilahi sangat. Artinya apa? Pendidikan kita ini adalah pendidikan spesial dan pendidikan suci. Dan suci inilah mensucikan jiwa, bukan sekedar mencerdaskan otak. Ya, tetapi bagaimana jiwa-jiwa itu adalah jiwa-jiwa suci. Jiwa-jiwa suci adalah jiwa-jiwa yang merunduk, jiwa-jiwa yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kemudian pendidikan ke depan bukan sekedar memintarkan manusia membangun sikap efektifnya, misalnya motoriknya kemudian diterampilkan, tapi kesucian jiwanya. Supaya dia menjadi hamba Allah yang benar. Suci jiwanya, maka semuanya adalah jalannya jalan iman. Ada banyak sekolah-sekolah pendidikan memang terus menuntun ke jalan iman untuk kesucian jiwa. Orang tua juga demikian. Maka jangan sekali-kali ya sebagai orang tua misalnya berusaha untuk mencerdaskan anak, memintarkan anak. Yang memintarkan adalah tidak. Itu ikhtiar orang tua, ikhtiar para guru, sebagaimana tugasnya memang harus dilakukan. Tapi bukan yang mencerdaskan. Ya, terlalu bernafsu nanti itu kalau orang tua yang mencerdaskan anak. Tidak, itu adalah amanat yang Allah berikan supaya anak itu adalah semakin punya kefahaman, supaya anak itu adalah punya hikmah, supaya anak itu semakin suci jiwanya. Itu adalah dituntun oleh orang tua. Tapi sebetulnya semuanya itu adalah yang mengajarkan, yang mengilhami, ya, yang memfahamkan, fa'alhama, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud, kita syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan manusia semakin baik, terus manusia semakin maju, semakin beradab, menjadi hamba Allah terbaik. Semoga hidup ini adalah bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.